meresahkan. Percaya atau sudah percaya tapi belum bisa berhijab, tidak ada masalah sebenarnya, karena masalahnya dia sendiri. Tapi yang menjadi masalah kebangsaan adalah ketika ada orang yang melaksanakan ajaran agama kemudian dilarang dengan ketentuan kebijakan itu. Pertama, kita sepakat dalam pertemuan ini untuk menyampaikan 5 tuntutan dari ormas-ormas Islam yang tergabung pada Forum Ukhuwah Islamiyah. Yang pertama itu meminta pemerintah dalam hal ini BPIP untuk konsisten melaksanakan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 yang itu adalah peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 51 tahun 2022. Itu berkenaan dengan atribut pakaian dan tampangnya paskibra. Di situ dijelaskan pada poin 4 bab 7 bahwa untuk paskibraka putri itu menggunakan ciput. Ciput itu alat dalamnya jilbab berwarna hitam untuk putri berhijab. Jelas di situ ditentukan di dalam peraturan BPIP dan itu adalah pelaksanaan dari peraturan Presiden nomor 51 tentang berhijab itu diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tentu konstitusi kita, sebagaimana Pancasila kita yang menghormati hak asasi dan itu ada pada ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama. Tetapi di peraturan di keputusan BPIP, keputusan kepala BPIP yang nomor 35 tahun 2004 tentang standar pakaian, atribut dan sikap tampang paskibraka itu ternyata poin itu hilang satu. Soal ciput itu ya, yang berwarna hitam untuk putri yang berhijab hilang sehingga ketentuan yang harus 6 menjadi 5. Maka kami di sini meminta untuk itu direvisi atau dicabut, ya, dikembalikan lagi saja mengikuti peraturan BPIP yang nomor 3 tahun 2022 itu. Di situ ada ketentuan untuk menggunakan hijab dan ini kita minta segera untuk dilaksanakan sebelum 17 Agustus sehingga adik-adik kita, anak-anak kita ini bisa melaksanakan hak asasi manusianya untuk menjalankan ajaran agama. Meskipun ada panitia yang menyatakan dijamin untuk menggunakan hijab pada saat upacara, kami minta ini peraturan ya untuk dicabut. Sehingga lisan itu nggak bisa mencabut peraturan, dia harus dicabut dulu. Yang kedua, ini tidak hanya soal di IKN, karena peraturan bisa juga upacara-upacara di tempat lain. Sehingga adik-adik kita, anak-anak kita di tempat-tempat upacara pun juga punya hak dan bisa melaksanakan agamanya untuk menggunakan hijab. Yang ketiga, kita meminta Presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP ini. Minta segera dicabut mandatnya kepada Kepala BPIP, diberhentikan dan diganti. Ya, kita minta kepada Presiden, mendesak kepada Presiden agar kinerjanya dievaluasi, kemudian Kepala BPIP-nya dan mungkin yang terlibat dengan penyalahgunaan dalam aturan atau mendistorsi peraturan yang lebih tinggi. Saya pikir adalah kesalahan fatal. Bagaimana bikin keputusan Kepala BPIP bertentangan dengan peraturan BPIP dan tentu pasti bertentangan dengan Perpres, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan konstitusi kita. Dan yang paling tinggi yang kita sepakati adalah dengan Pancasila. Maka minta Kepala BPIP dan yang terlibat di dalamnya yang bertanggung jawab untuk diberhentikan dan diganti dengan orang yang mengerti Pancasila dan mengerti konstitusi. Yang keempat, meminta kepada BPIP agar membersihkan institusi itu dari kepentingan politis dan penafsiran Pancasila yang menyimpang dan sehingga bertentangan dengan hakikat, makna dan dari tubuh Pancasila itu sendiri. Ini kan sudah jelas. Kita ini sepakat kebinekaan, kok malah penyeragaman? Itu udah pasti adalah tafsir yang salah. Kita sudah sepakat bahwa kita ini ketika upacara ada kita yang berbeda-beda, kemudian agama kita yang berbeda-beda menggunakan sesuai dengan adat dan agamanya.
menunjukkan tentang perbedaan-perbedaan kita. Tapi kok ini diseragamkan, saya yakin ini adalah bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima terakhir, meminta kepada seluruh komponen bangsa, khususnya pemerintah, untuk konsisten dalam menjamin hak asasi kita, hak asasi keagamaan kita. Ya. Ini ada pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ada pada Undang-Undang Dasar kita konsisten. Jadi kita kembali kepada patokan kita berbangsa dan bernegara, kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini keputusan pimpinan-pimpinan ormas Islam, ya, yang hadir pada kesempatan kali ini di MUI. Meskipun secara mendadak, alhamdulillah mereka datang semua. Dan 5 ini tadi sudah kita bahas bersama dan menjadi keputusan bersama. Kita akan kirim kepada Presiden, kita kirim juga ke BPIP, dan akan kirim kepada stakeholder tentu biar diketahui ini. Sehingga adik-adik kita, anak-anak kita bisa melaksanakan upacara itu sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan bisa merayakan ke 17-an ini, 17 Agustusan dengan riang gembira, tidak ada distorsi dari hak asasi manusia. Itu Pak, ini info terbaru kan dari Pak Budi Kasat Wapres itu tanggal 17 sudah boleh menggunakan hijab lagi. Apakah ini akan mengampuni yang kemarin atau seperti apa? Terus tadi ada Pak Ngabalin, apakah ada penjelasan terkait dari pihak istana? Pertama, Pak Ngabalin datang atas nama pimpinan ormas, bukan atas nama dari Setwapres. Dia ormas apa? Bakor Mubin. Dia pimpinan Bakor Mubin ke sini. Jadi tidak ada karena itu hubungannya dengan istana. Dia sebagai pimpinan ormas Bakor Mubin, itu Pak Ngabalin. Yang kedua, tentu kita gembira kalau ada jaminan. Saya juga dengar di media untuk adik-adik kita bisa menggunakan jilbab sesuai dengan keyakinan masing-masing yang sudah menggunakan jilbab itu. Tetapi kan itu baru kata-kata, ya kan. Sementara ini melalui ketentuan, peraturan, keputusan kepala BPIP. Maka pastikan keputusan itu dianulir, dicabut. Saya khawatir di sana ditolerir karena kita pantau, sementara di daerah lain masih mengikuti keputusan itu. Jadi saya minta suratnya ini legal nggak bisa dengan kata-kata. Maka biar kami tenang, pastikan surat itu dicabut. Ini masih ada waktu. Kita harus pantau karena waktu sudah mepet, hanya tinggal hari besok. Ya kan, besok sudah upacara. Saya tidak ingin ada presiden buruk ya di Agustusan kita yang meriah dan nyaman. Pak, kalau untuk hukumnya sendiri apa sih Pak? Kalau misalkan ada wanita yang melepas hijab karena paksaan, Pak? Kalau hukumnya pakai jilbab, kita meyakini dan kita mengetahui hukumnya adalah wajib menggunakan jilbab. Kemudian kalau orang dipaksa, maka yang maksa itulah yang berdosa. Ini kan dibilang sukarela. Kan nggak mungkin sukarela, ini relasi kuasa kok. Artinya dari Anda kalau tidak tanda tangan ini, Anda nggak ikut paskibraka. Mana mungkin sukarela dengan cara relasi kuasa kepada bawahnya. Yang kedua, bagaimana sukarela bertanda tangan di atas materai? Semua pasti itu adalah pakai logika dasar saja, itu nggak mungkin disebut sebagai sukarela. Artinya kalau adik-adik kita pakai jilbab saat seleksi tidak mau tanda tangan pada saat penentuan itu, kan mereka nggak mungkin dilibatkan sebagai paskibraka itu. Disinilah relasi kuasa yang dikatakan sukarela bagi penguasa, tapi yang relasi di bawah itu adalah hegemoni, ya pasti dia akan mengikuti. Saya maka tidak mengatakan itu adalah sukarela, itu adalah pemaksaan dengan relasi kuasa dan hegemoni dan penguasa kepada teman-teman adik-adik kita yang ingin terlibat di dalam perayaan Agustusan itu. Berarti kalau misalnya melepas jilbab karena paksaan itu nggak dosa berarti? Ya kalau karena terpaksa, kalau dia kan bisa melepaskan diri terpaksa, pulang, kan sudah nggak terpaksa. Terpaksa itu kan ada di mana dia akan meninggal, mana dia akan menjadi kejadian buruk kalau dia pakai jilbab. Ini masih bisa kok, bisa pulang, nggak terus. Kan tidak mati kalau dia tidak ikut paskibraka. Tapi kami tidak minta mereka pulang, tapi mereka wajib dipenuhi haknya sebagai warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya.